Halo, kita ketemu lagi di acara obrolan not funny. Not funny teh, obrolan tidak lucu, jadi obrolan serius. Jadi Main-main. Kali ini udah kelihatannya di thumbnail, saya ngobrol bersama Kidalang dan Dede Amung Sutaria. Itu teh udah jadi nama KTP sekarang. Iya dong, udah KTP sekarang resmi Ya. Ya walaupun mungkin pemirsa tahu kita agak bermain di politikan, tapi hari ini kita nggak ngobrol soal politik. Oh iya, kita ngobrol-ngobrol yang santai-santai. Yang santai aja. Tapi nih, ya tadi teh ini sebelum kita ngobrol teh, saya lumayan agak nunggul karena Kidalang mau cuci muka dulu, gitu. Makanya ada rada kasep, udah tinggal di, aduh ampun. Cuci muka sama hati makan headset cuci. Di muka gitu. Aduh. Nah, saya pengen ada sedikit menggelitik nih soal, karena kan kita tahu Tuh. dan Dede Amung teh seorang dalang, seorang budayawan. Pasti ada nih keresahan tentang terkait budaya, khususnya budaya Sunda gitu. Terutama pasca pandemi nih. Betul. Udah mulai ini belum sih? Udah mulai normal kembali atau kumaha? Kalau normal. Job kumaha? Job aman? Job. Oh, besok kan manggung besok ke Kuningan. Oh. Besok 2 hari sama Majalengka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa buat amunisinya. Ya. Hancur. Terus gimana nih? Ada keresahan apa sih yang sekarang dirasakan sama Kidalang terkait dengan kondisi budaya? Yes. Kalau keresahan sebagai seniman ya, sebagai pribadi seniman budaya, keresahannya satu pasti salah satunya masyarakat yang biasanya mencintai wayang, manggil wayang di acara-acaranya mungkin sekarang agak masih kurang, karena kan ekonomi terdampak semua pasca corona kan, corona kemarin. Jadi sebelum normal lah yang biasanya sebulan ada 5, ada 10, sekarang cuma 2. Belum mulai normal sekarang. Itu teh kebanyakan di luar kota, karena di kota Bandung mah kan kadang-kadang Jati Kasilih Kujunti. Jadi kadang-kadang Jati Kasilih Kujunti itu jadi budaya kita dilupakan, tapi terlalu membanggakan budaya luar. Nah, itu keresahan yang paling utama sebenarnya pemerintah aja. Kadang-kadang kurang ngasih porsi, ngasih porsi untuk para seni budaya tradisional. Jadi lebih laku di luar Bandung daripada di Bandung sendiri. Serius? Betul. Lebih laku di luar kota Bandung daripada di kota Bandung sendiri. Kayak besoknya ke Kuningan, Majalengka. Kalau Bandung itu setahun sekali pun kadang-kadang suka ada, suka enggak. Kan ngeri kan ya. Padahal pusat budaya seorang Dede Amung Sutaria, seorang Padepokan Munggul Pawenang, sudah mengharumkan kota Bandung, tapi kadang-kadang timbal baliknya kota Bandung tidak menampilkan dari keluarga saya dan dari seni-seni yang lain juga jarang lah. Oh gitu? Itu aja. Di kota Bandung teh. Iya, makanya itulah visi-visi saya. Tuhnya anger we nyelip politikan teh aya nya. Visi-visi jadi RW maksudnya. Oh, jadi RW. Aduh, ya omong-omong ini teh kita lagi ya rekaman ini, syuting ini teh di kediaman. Di kediaman Kidalang gitu ya. Ini teh RW seberapa sih teh? Ini RW 11 RT 7 Kamayangan Residen. Kamayangan masuk kelurahan Cisaranten Endah. Kecamatan Arca-Manik. Ngomong-ngomong nih soal Kecamatan Arca-Manik. Kalau menurut Kidalang ya, apa sih potensi yang ada di Kecamatan Arca-Manik? Arca-Manik itu kan dari 12 RW ya. Ada 12 RW, 12 kelurahan bener. Wasauji 4 kelurahan. 4 kelurahan. Cisaranten itu 12 RW. Jadi 12 memang banyak. Banyak satu kelurahan ya, banyak komplek dan banyak juga masyarakat tradisional ya. Oh ya ada? Ya banyak. Yang ganggang gitu kan, yang padat lah gitu. Saya mah yang lihat potensi itu seni dan para pelaku seni di Arca-Manik itu luar biasa banyak. Oh ya? Iya banyak. Hampir samalah keluhannya, kadang-kadang sekarang kan kalau ada yang mau jadi misalkan anak kecil belajar main calung ya, seni calung misalkan. Kadang-kadang kan sok dicarek.
ku orang tua entong main calung lah mau api duiteun. Nah itu gitu? ya itu tuh buat seni mah sakit hati. Iya nya artinya. Kenapa berani bilang gitu? Karena para dalang muda, oke lah anak-anak Dede Amu, anak-anak Asep Sunandar itu sejelek-jeleknya pasti ada manggung. Pasti ada Ada panggilan untuk rezeki keluarga atau grup ya. Tapi ini yang kita pikirkan itu seni-seni yang lainnya. Yang tidak seterkenal misalkan Munggul Pawenang atau Giri Haja gitu kan. Asep Sunandar di kabupaten, kan kotanya kita. Itu gimana kelanjutannya kalau tidak ada dukungan dari pemerintah, Mas? Nah, nah ini itu PR saya sebagai maksudnya gimana sih supaya si orang tua teh nggak tegengsi lah. Sok lah diajar calung reog karena dangkege orang pasti ditampilkan ke pemerintah setahun sekali di hari jadi Kota Bandung. Nah itu cita-cita saya kayak gitu. Jadi ada motivasi mereka tuh ada motivasi belajar seni gitu. Ada kayak orang pasti tampil di pemerintah gitu kan di acara naon gitu. Makanya mungkin kalau misalnya dari sisi seni profesi dalang mungkin masih bisa dipakai digunakan untuk hidupnya. Iya betul. Tapi kalau misalnya contoh pemain calung, dia bisa nggak sih? Iya calung ada beberapa calung juga di Bandung yang sama lebih dari cukup untuk menghidupi keluarga Nah, tapi banyak juga calung-calung yang bukan calung aja seni-seni yang lain reog apapun benjang dan sebagainya ada yang cek asana mah budak rek diajar ngolah teh entong lah ku kolot teh da mau api duiteun. Nah itu kan sakit buat para seni budaya iya. Kumacarana ulah nepi ka kitu. Jadi mungkin perlu apa ya edukasi kali ya. Edukasi kepada warga, kepada masyarakat bahwa jadi pelaku seni juga bisa hidup. Bisa hidup. Gitu ya. Tapi sebaliknya harus ada dorongan dari pemerintah juga. Tetap kebijakan pemerintah itu kudu berpihaknya. Minimal ada festival calung, festival benjang, festival reog tiap setahun sekali. Nanti yang menang dipakai di hari jadi Kota Bandung itu kan motivasi luar biasa. Nanti yang menang dikasih uang pembinaan untuk sanggar. Dan itu sebenarnya bisanya. Wah bisa, sangat bisa sekali Mas. Benar, ya? Itulah saya kadang-kadang sok bari ngopi teh sedih sebagai seniman. Nah, seniman sok dipilainkeun sok di anak terek. Gitunya. Itu betul itu. Maka dari itu saya mensolkan menjadi RW. Nanti RW. Gitu. Maka dari itu saya akan membuat RW sendiri. RW sendiri lah nya. Itulah dari keresahannya resah luar biasa. Jadi kalau mikirin sendiri mah sebenarnya udah ya cukup lah gitu. Ini kan yang lain gitu kan seni-seni yang lain supaya termotivasi gimana. Itu. Banyak nggak sih komunitas-komunitas seni yang ada di circle-nya kita? Banyak. Apa aja dan ada di mana? Benjang, Ujung Berung ya. Terus ada juga Debus. Oh, Debus juga ada. Debus ada. Debus dan Semanik ada di Cisanten Kulon. Debus ada. Itu seperti Debus. Asa kurang kedengernya. Iya, ya itu kan makanya itu tugas pemerintah. Tugas pemerintah gimana caranya kita jangan bilang Debus nipu misalkan. Nipu lah atau magic ilmu hitam janganlah, tapi kita lihat aja budayanya. Seni itu seni asli Indonesia. Iya sih benar. Benjang, ada reog kan? Reog juga reog Sunda ada, bukan reog Ponorogo. Iya. Nah, itu juga benar ya. Kurang dipublish ya. Betul, kurang dipublish. Gitu. Terus katanya ada bukan komunitas tapi paguyuban dalang di Kircon juga nya. Ada. Jadi kalau dalang itu ada wadahnya organisasi disebut Pepadi Persatuan Pedalangan Indonesia. Itu sekretariat utamanya di Taman Mini Jakartanya. Ketuanya Pak siapa dari Jawa kalau kayak itu masuk gitu. Seluruh wayang itu ya? Seluruh wayang. Bukan hanya wayang golek aja, wayang kulit. Wayang kulit ya. Nanti kalau di kita wayang golek di Bandung sama Pepadi Kota Bandung. Kebetulan ada. Kebetulan ketuanya kakak saya sendiri. Oh, Kang siapa sih? Kang Wawan Dede Amung. Yang juga bermain dengan politik juga sekarang. Bermain dengan politik. Mungkin sama cita-citanya. Sama ya, pakai jalur independen ini. Independen. Karena kemarin saya agak baca di. Iya. Terus sudah sekuat apa sih menggedor pemerintah? Sebenarnya kalau untuk menggedor kita selalu menggedor walaupun sekarang terlihat biasa saja karena pemerintah kadang-kadang naon sih lah seniman itulah. Gitu. Naon sih lah suara seorang seniman matak bener cekang dulu gininya naon atau seniman malah cuah gitu kan diremehkan gitu padahal terima nggak terima itu kita tuh sudah mengharumkan nama Kota Bandung di Jawa Barat dan di Indonesia terutama di Jawa Barat lah. Jawa Barat betul. Kadang-kadang timbal balik dari pemerintah Kota Bandung itu sangat kurang lama.
minimal ulang tahun Kota Bandung, kita kepengen saya itu tampilkanlah seni-seni khas Bandung, benjang apa. Itu udah jadi hiburan buat kita. Udah jadi suatu kebanggaan kita bisa tampil dipanggil. Masa kok Kabupaten Bekasi, Kuningan, Majalengka tiap ulang tahun Sumedang manggil wayang, manggil benjang, masa Kota Bandung enggak? Kan miris. Kalau ibu kota provinsi. Iya dong, ibu kota provinsi, pusat budaya Bandung itu, Jawa Barat. Benernya. Luar biasa. Banyak seniman-seniman lahir di Kota Bandung. Itu betul. Tapi malah mungkin kerasa karena kenapa Ki Dalang berani ngomong kayak gini karena memang sebagai pelaku. Ngerasain sendiri. Iya. Di kita mah banyaknya pemikir, Mas. Kalau pemikir mah mereka mungkin ada di lingkungan pemerintahan, tapi dia hanya mikir, dia nggak tahu jumlah paguyuban seni berapa, ini berapa. Kalau saya kan tahu mana yang benar-benar punya grup seni, mana yang cekasar mau ukur calo seni, kan ada gitu kan. Gitu. Maka kalau pelaku itu merasakan di anak terekena seni di Kota Bandung itu gimana merasakan. Pernah nggak sih mencoba untuk membuka dialog gitu dengan pemerintah? Pernah. Berapa kali kita membuka dialog. Ya kalau untuk dua acara kita mungkin, tapi tidak ada acara yang berkesinambungan dan sangat sulit sekali lah merubah mindset pemerintah untuk lebih. Jadi lamun geus ka eta teh padahal kita mah sebagai seniman tahu si eta teh naon sih karyana gitu. Nah, mungkin nih lewat media ini mungkin Ki Dalang bisa Sugandanya didengerinnya. Yeah. Sebenarnya apa sih yang paling bisa dibutuhkan pelaku seni gitunya oleh pemerintah? Apa sih yang paling dibutuhkan? Pengakuan malah ya. Pengakuan aja. Bukan duit. Serius? Iya, pengakuan. Dari pengakuan itu kan udah jadi kebanggaan. Pasti ada juga dari biasa pembinaan. Ya, pembinaan. Nah, pengakuan lagi nih. Di aku di lembur sorangan lah, di kota sendiri. Gitu. Ya, salah satunya tampilkanlah grup-grup seni teh di Kota Bandung, terutama di hari jadi Kota Bandung. Bukan berarti anti seni modern. Satu hari misalkan band-band modern untuk memenuhi keinginan generasi Z lah gitu kan ya, milenial. Tapi satu hari nggak bisa kan, satu hari misalkan modern, satu hari tradisi. Tampilkanlah dalang-dalang muda sajam ewang ngawayang, terus tampilkanlah benjang, tampilkanlah calu, keren. Dan nggak mahal loh seni tradisi itu, gitu kan. Maksudnya nggak mahal, kumaha? Beda sama seni modern. Kalau seni modern kan ada manajer, harus pakai iyo. Kalau kita nggak, kita fleksibel. Cekasana mah ku di ongkosan, ada dana sedikit pun ku dipanggilnya geus bagja lah kita mah. Dengan dipanggil aja oleh pemerintah di aku hayu euy. Main di ulang tahun Kota Bandung, tadi ongkosna kita udah nggak pakai manajer udah enak kita. Gitu. Itu mudah sebenarnya, tapi mudah sulit lah. Mudah sulit. Makanya itu yang bisa dibilang menjadi sebuah apa ya, kreteknya, kretek hati. Greget dari sebuah apa ya, sebuah keresahan yang seniman gitu. Bukan untuk diri pribadi ya, tapi buat seni keseluruhannya di Bandung. Bener. Ya ibaratnya karena ini teh kita saya mah jadi penasaran nih, sebenarnya Ki Dalang teh mendalang dari berapa udah berapa tahun sih? Saya mulai mendalang malam itu dari 2002. Itu sih sudah menghasilkan. Jadi 2002, akhirnya 2023. Jadi sudah 22 tahun. 22 tahun ya. 22 tahun. Dan udah hampir seperempat abad. Iya, betul. Gitunya. Dan sudah bisa sekarang mah kalau saya lihat mah sudah disebut tokoh. Ya kalau tokoh mungkin terlalu ini ya, minimal ya pelaku seni dan budaya yang di dunia wayangan boleh dibilang ya sedikit agak senior gitu ya. Sedikit agak senior. Senior tapi menteng sekolah berarti. Tapi kan udah lumayan sekarang, kalau nggak salah teh Ki Dalang teh sekarang sudah bukan hanya diundang sebagai pendalang tapi juga sebagai tokoh budaya. Iya, tadi malam jadi narasumber, kemudian dari beberapa ini juga sudah menjadi. Jadi benar-benar sekarang sedikit demi sedikit memang sepertinya mungkin pemerintah belum. Ya, tapi si publik teh sudah mengakuinya. Betul. Nah, untuk kedepannya nih Ki Dalang nih, ya dengan atau tanpa jalan politik, sebenarnya apa sih yang diimpikan sama seorang Ki Dalang Dede Amung? Yang diinginkan mah ya seniman bersemangat untuk berkarya karena ada dukungan dari pemerintah. Itu keinginan paling besar, itu satu lah. Jadi nanggap tuh mun seni teh ulah anak Dede Amung wae.
ulah anak Asep Sunandar wae. Tapi dalang-dalang itu banyak. Terus seni yang lain juga sama. Namun ulah grup eta wae anu terkenal. Tapi rangkulah semua seniman, minimal kasihlah mereka waktu untuk tampil di depan para pangagung orang, para pemimpin orang di hari-hari tertentu, hari-hari besar negara di Kota Bandung. Tampilkanlah supaya aya motivasi buat mereka untuk berkarya lebih bagus lagi. Iya, kayak jadi ibaratnya kayak stand up komedi kan, setiap tokoh utamanya stand up pasti ada openernya, ada yang juniornya dikasih kesempatan. Dan kayaknya kalau nggak salah kan Ki Dalang juga ibaratnya bukan punya murid ya, tapi juga membina para junior juga ya. Iya, ada saya murid sekitar 5 atau 6 murid ada. Kalau nggak salah kan waktu itu juga kita bikin yang puasa Cang Ramadan itu kan juga kan Ki Dalang juga bawa juniornya ya, itu Denny ya. Nah, jadi regenerasi juga sangat dibutuhkan. Betul. Walaupun itu kan selama punya padepokan apapun nggak ada bantuan dari pemerintah, murni dari hasil sendiri gitu kan. Nah itulah yang kadang-kadang suka bager kene kuningannya, bager kene Majalengka. Jadi kita secara ini gitu ya, bager bukan kita ngehilangin kita tinggal di Kota Bandung, tapi kok apresiasi dari Kota Bandung mah nggak ada ya. Cuma misalkan Pedalang Nandan kita ngadain yuk tribut to Dede Amung, menghargai jasa-jasa Dede Amung Sutarya, itu nggak ada. Kalau di kabupaten itu ada tribut untuk Asep Sunandar. Padahal dua maestro itu yang diakui itu Dede Amung dan Asep Sunandar. Dan dulunya dari Bandung memang ya. Iya, dari Bandung. Nah, nih mungkin kita ngobrolin soal di luar pemerintah. Ada nggak sih pihak lain kayak swasta atau media gitu yang punya perhatian sama pelaku seni, khususnya seni Sunda lah? Justru kalau sekarang mah banyak dari swasta. Seperti maaf ngomongnya rokok ya, dari produk rokok atau jarum coklat, biasanya suka ada jarum, terus kadang-kadang kopi kapal api, kopi juga suka mensponsori misalkan kecamatan Lur Agung Kuningan. Itu BJB juga, itu ulang tahun Kuningan, saya waktu itu yang sponsorin BJB gitu. Jadi malah swasta lebih. Kenapa di kita nggak mencoba satu misalkan dana dari pemerintah untuk seni modern, nanti satu harinya ulang tahun Bandung misalkan dari tradisi misalnya manggil wayang atau seni-seni yang lain, kenapa nggak kerjasama sama Bank BJB bisa aja ya, atau sama bank apa mereka pasti mau kalau pemerintah yang nyuruh gitu kan, kolaborasi betul deh. Jadi sangat bisa tapi yang jadi masalah itu karena salah satunya nggak ada pelaku seni, cuman bukan nggak ada pelaku seni dan kurang berpikir aja ke seni itu terlalu dilupakan lah gitu di dalam pemerintah ya. Makanya dari itu harusnya ada pelaku seni yang duduk di pemerintahan untuk bisa menjembatani antara keinginan para seniman dan kemampuan pemerintah gitu, bisanya membantu atau ngarojong dugi kemana. Bukannya udah banyak yang artis-artis yang ada di dewan, apa masih kurang bergigi? Udah jadi mah kudu sebutin tong-tongnya masih kasih singgung. Ya pokoknya mah enggak lah. Pokoknya mah intinya mah ada, tapi mungkin salah ngambil itu emang kan nggak punya kebijakan juga, mungkin saya nggak ngerti sih. Tapi sebenarnya kurang lah, karena bukan pelaku seni sih, kebanyakan pemikir seni. Mungkin yang kurang pelaku seni tradisional seni tradisional betul. Yang kurang ada di betul. Kalau untuk seni peran nasional itu banyak, artis sudah banyak, tapi kan cuman kurang ngebawa, kurang terwakili kalau tradisionalnya. Nah, terakhir nih Ki Dalang, ini mah kita tutup dengan yang ini renyah-renyah. Selama Ki Dalang mendalangnya perform dimanapun, ada nggak satu kejadian yang paling berkesan? Apakah itu bikin malu lah, atau bikin mungkin marah lah, atau bikin pokoknya sampai hari ini terkesan pisan? Ada nggak? Banyak sih. Satu aja yang paling keinget. Yang paling keinget itu dideketin sama cewek-cewek. Bukan, itu mah tiap panggung gitu. Tiap panggung kan tuh. Dalang ngepayu ka awewe kan. Anjir. Kan boga ajian Arjuna tuh lewat. Eta. Saya pengen minta. Alah. Adalah yang tuh. Paling ini yang membuat terharu. Makanya langsung refleks ke sana.
sebenarnya banyaknya yang lucu banyak, tapi yang paling terharu itu ada sebuah kejadian orang mungkin nggak terlalu mampu terlalu mampu, dia itu ngumpulin uang selama 4 atau 5 tahun karena pengen nanggap Bapak Dede Amung. Nah, Bapak Dede Amung karena uangnya sudah terkumpul, dia nelpon ke saya karena lihat di TPRI saya lagi perform. Sambil nangis dia bilang, padahal saya tuh udah 4 tahun 5 tahun ngumpulin uang untuk manggil Dede Amung. Anak saya di sunatan di Hitan pengen nanggap Dede Amung. Tapi sayang sekali saya uang terkumpul Bapak Dede udah meninggal. Udah di 2014. Tapi saya ini lihat Padalang Dandan di TPRI, mukanya suaranya katanya mirip Dede Amung sekali. Bisakah Padalang memenuhi najar saya pengen nanggap Bapak Dede sekarang ke anaknya? Oh bisa Pak, datang aja ke rumah Padalang. Rumah saya itu di daerah KBB lah. Saya datanglah ke rumahnya sama supir saya. Malu manusia melihat dari cangkangnya Mas. Saya nyari teh rumah yang paling wah gitu. Ada mobil mewah gitu, minimal ini mobil nih kayak ini yang mau manggil saya. Ternyata bukan. Ternyata ada rumah yang maaf mungkin kurang bagus lah ya untuk saya bilik bilik gitulah. Bilik gitu panggil saya dan uangnya pun ditoples Mas. Ditoples kerupuk. Iya, ditoples kerupuk. Receh 5.000 atau 10.000-an begitu. Ya pokoknya dia tuh jualan cilok. Jualan cilok didorong itu Mas. Nah, punya uang cuman setengahnya dari harga saya. Mungkin seperempatnya Mas. Saya jangankan udah kebagian buat nayaga aja, buat kru aja nggak cukup. Nah sampai saya maaf nggak bisa karena terlalu jauh, saya bayar anak-anak juga sampai mereka tuh nangis, si ibunya tuh nangis, aduh cenah ke anaknya kayaknya kita tuh nggak akan bisa nanggap anak Dede Amung mah, ini uangnya kurang. Masa di sana sampai nangis Mas. Saya Bismillah udah sama saya jadi ngawayang, tapi doakan saya sing beunghar, saya sing lebih laku lagi, nggak apa-apa, min 5 juta 6 juta saya yang banyak. Akhirnya jadi saya serah ngawayang di sana, malah banyak yang menghina ke mereka, katanya daripada nanggap wayang belas juta, kenapa nggak buat bikin rumah aja, atau naik rumah haji. mau runtuh atau naik haji. Dia bilang nggak mau, saya pengen nanggap wayang. Pada akhirnya saya ngawayang di sana, alhamdulillah. Kemarin berapa tahun berikutnya dia nikahin anaknya nanggap saya lagi. Sekarang sudah punya toko. Oh iya. Adiknya atau nggak tahu anaknya jadi lurah. Dia udah punya toko, rumahnya udah pindah gedung mewah. Dan saya pun dari sana semakin berkibar nama saya di sini. Itu biasa saya kalau cerita ini suka rada ini gak kuat sedih gitu, luar biasa. Tapi nah pemerintah tuh juga tukang cilok eta eleh tukang cilok. Benar, padahal punya anggaran, punya kebijakan, punya segala. Aduh. Malu dong sama si Bapak Cilok, luar biasa, gede milik ya, itu luar biasa Mas. Tapi emang sih kalau ngelihat dari prinsip hidupnya Kidalangnya, Kidalang teh bisa dibilang orang yang gampang mereknya. Kalau selama ada mah. Jadi ulah salah Mas, ada beda. Kuma. Antara banyak orang kaya yang banyak duit sama orang royal itu beda. Tapi royal dalam kata positifnya, bukan royal ngabagi-bagi kubu. Jadi ada orang kaya itu belum tentu royal, tapi ada orang yang biasa-biasa aja royal. Itu yang saya tahu kan dari kehidupan ini ya. Jadi kalau kita berteman dengan orang yang katanya kaya, mereka itu belum ketemu royal. Tapi orang-orang kaya kita punya sedikit pun kadang-kadang royal. Baiklah, ya diurang ya, lawan nontonnya gitu. Karena katanya kalau buat orang bukan orang royal tapi lebih kalau royal mungkin ini ya. Tapi gini, ya, bukan royal ya, orang yang gampang ngasih gitunya. Karena katanya nih, nggak tahu, saya coba klarifikasi ke Kidalang. Katanya uang teh jauh di bawah harganya dibandingkan sebuah silaturahim. Betul. Benar itu yang ribet, benar. Ku uang mah cekasana mah bisa dicari lah Mas ya. Kita kadang-kadang kan gitu, saeutik cukup, loba kurang. Kalau uang itu ya kan, kadang-kadang kita sedikitnya cukup. Nah itu padahal mah kebarokahan mah. Benar ya. Sedikit tapi cukup. Tapi aya jelema anu geus dibere leuwih ku Gusti Allah kurang lah terus hidupna. Nah itu Mas. Makanya ulah hayang loba duit tapi cukup di mana kita butuh aya. Benernya. Karena saya nemu pepatah
bukan pepatah sih, tapi lebih ke arah sebuah analogi gitu. Kalau misalnya ada teman kita yang rajin traktir kita bukan karena dia banyak uang, Betul. ya nggak? Betul. Tapi dia lebih menghargai pertemanannya. Betul, betul. Benar ya, itu Iya, betul. Kalau lagi ada kenapa enggak gitu kan? Iya, kalau lagi Udah yang ada. ngebantu kita kan pasti teman kita kalau ada apa-apa gitu. Bahkan nganca ukur traktir mie hayam unggul no 10.000-an, tapi betul. yang penting masih silaturahim, Silaturahim. pertemanan. Betul, itu tuh kadang-kadang diingat. Gitu contoh tadi yang diceritakan tukang cilok itu kan. Iya benar. Karena tukang itu kan pada akhirnya dia semakin kaya yang tadinya dihina lah gitu, sampai kasarnya mah saya masih ingat lah kata-kata tetangga, sampai ada yang bilang terhidang bodoh, lain mah ngebangun rumah lah gitu. Saya sampai bilang ini, Pak Mas, dan itu di acara panggungnya itu nggak ada lampu satupun. Hah? Nggak pakai lampu? Itu dari saya semua. Padahal kalau biasanya Iya, yang dari saya mah yang di panggung aja. panggung aja. Yang wayang ini mah enggak, sampai yang nonton pun lampunya dari saya. Gitu. Tapi saya di situ sampai meluk dia subuh, Pak, yakin Bapak gede milik kan Nuhina bakal kabal. Pada akhirnya mereka sekarang sukses. Saya pun dari situ nama semakin berkibar di pedalangan. Gitu. Luar biasa, makanya kalau ngebantu orang ikhlas. Nah, Nanti balasan itu Dino Kawasama udah ada hitungan sendiri yang ada hitungan di luar nalar kitanya. Betul, di luar nalar kita. Oke lah pemirsa, itulah tadi perbincangan yang sangat tidak lucu. Ya. Tidak lucu. Lumayan lah gitu. Kan not funny gitu Iya. ya belum not funny, tapi semoga Minimal ada manfaat sedikit manfaat gitu ya, Mas. sedikit dan minimal orang semakin ingat namanya Ki Dalang dan Dede Amun. Amin. Amin. Ya oke, sampai jumpa. Siap. Hujan.